Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this learning video session on financial market and institution in Indonesia, pillars of stability and economic growth. I am Yurza Effendi from the Accounting Study Program. In this video, we will briefly explore how financial markets and key institutions such as banks, capital markets, and non-bank financial entities support financial stability and drive national economic growth. So let's begin our session. Baik, kita akan memasuki materi dari pasar dan institusi keuangan di Indonesia, yang dimana menjadi pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih pasar keuangan dan institusi keuangan? Pasar keuangan adalah platform vital tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana yang mencakup instrumen keuangan seperti pasar keuang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Mereka menyediakan mekanisme untuk perusahaan mengumpulkan modal dan investor menyalurkan tabungan mereka ke investasi yang produktif. Nah, institusi keuangan adalah tulang punggung sistem lembaga-lembaga yang memfasilitasi transaksi keuangan. Contohnya seperti bank komersial, bank sentral atau Bank Indonesia, kemudian otoritas jasa keuangan yang mengawasi, kemudian lembaga penjamin simpanan LPS yang menjamin, serta lembaga pembiayaan lainnya. Mereka menciptakan kepercayaan dan efisiensi dalam aliran dana. Kemudian ada regulasi dan penguatan pasar keuangan Indonesia, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, dan juga Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan atau SNPPPKK. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa dalam regulasi dan penguatan pasar keuangan Indonesia, yaitu memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan pasar uang dan juga pasar valuta asing yang memastikan stabilitas dan likuiditas pasar yang optimal. Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengatur pengembangan pasar uang dan valuta asing agar menjadi lebih modern, inklusif, dan terintegrasi, yang sejalan dengan praktik terbaik global. Kemudian pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan atau SNPPPK yang berfokus pada peningkatan likuiditas, efisiensi operasional, dan inklusivitas akses ke pasar keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, yaitu terdapat peran Komite Stabilitas Keuangan atau KSSK, yang dimana definisinya yaitu pilar utama menjadi stabilitas keuangan Indonesia. KSSK ini memastikan sistem keuangan tetap tangguh di tengah berbagai tantangan global. Kemudian komite ini juga adalah forum koordinasi sebagai bagaimana penentuan kebijakan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Nah, terdapat juga beberapa komite-komite yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, sampai dengan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, Menteri Keuangan sendiri berperan sebagai pemimpin kebijakan fiskal dan pengawasan sektor keuangan yang memastikan kesehatan anggaran negara. Kemudian Gubernur Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar serta juga sistem pembayaran. Kemudian Ketua Otoritas Jasa Keuangan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sedangkan Ketua LPS menjamin simpanan nasabah bank dan turut serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Nah, KSSK ini berkoordinasi secara erat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 5% pada tahun 2025, menghadapi ketidakpastian global dan risiko geopolitik dalam strategi yang solid.
Kemudian, selanjutnya terdapat kondisi pasar keuangan global dan dampaknya pada Indonesia. Yang dimana gejolak di pasar uh, keuangan global terutama uh, dari kebijakan moneter negara yang dimana dalam negara maju memiliki efek domino yang dimana keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga acuan menjadi 3,75 sampai 4% pada Oktober 2025 yang bertujuan untuk menjaga momentum ekonomi Amerika Serikat namun juga mengirimkan sinyal relaksasi ke pasar global. Nah, meskipun volatilitas pasar global meningkat akibat dinamika politik dan fiskal Amerika Serikat, pasar negara berkembang seperti Indonesia seringkali mendapat sentimen positif dari pelonggaran suku bunga global. Hal ini mendorong investor untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar yang sedang bertumbuh. Nah, pelemahan dolar Amerika Serikat juga sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter longgar di Amerika Serikat secara langsung mendukung arus modal masuk seperti capital inflow ke pasar keuangan Indonesia. Yang mana hal ini memperkuat nilai tukar rupiah kita dan menyediakan likuiditas tambahan bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, selanjutnya terdapat perkembangan pasar keuangan domestik terkini yang memang memiliki korelasi dari yang sebelumnya saya sampaikan terkait dengan kondisi pasar keuangan global dan dampaknya pada negara Indonesia. Nah, pasar keuangan domestik Indonesia menunjukkan tren positif yang didukung oleh kebijakan yang tepat dan fundamental ekonomi yang kuat. Terdapat data bahwasannya pertumbuhan M2 8% yang mencapai year on year-nya pada September 2025 yang mana menunjukkan peningkatan likuiditas di perekonomian. Sedangkan yield Sun surat utang negara ini tenornya 10 tahun turun ke 6,36% yang mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap obligasi pemerintah Indonesia. Kemudian ada US dollar yang mana surplus neraca dagang perdagangan triwulan 3 2025 mencapai US dollar 14 miliar atau 14 miliar US dollar yang memberikan dukungan signifikan terhadap stabilitas eksternal dan cadangan devisa. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas perbankan secara signifikan didorong oleh stimulus fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Indonesia yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyaluran kredit dan investasi. Kemudian selanjutnya terdapat inovasi dan digitalisasi di pasar keuangan Indonesia. Bahwasannya inovasi dan digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar keuangan Indonesia. Yang dimana hal tersebut terdapat 3 aspek dalam inovasi dan digitalisasi pasar di keuangan Indonesia yang memang harus dilakukan, yaitu pertama digitalisasi data, kemudian integrasi sistem 3I, kemudian produk syariah dan structure finance. Nah, digitalisasi data ini berfokus pada transformasi digital dari informasi pasar keuangan untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi. Kemudian, pada pengembangan sistem keuangan yang mengutamakan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi untuk ekosistem yang kohesif, dan juga pengembangan pasar keuangan syariah dan produk structure finance untuk diversifikasi instrumen investasi dan pembiayaan. Lah, kemudian selanjutnya terdapat tantangan dan risiko yang dihadapi pada pasar keuangan, yang dimana Indonesia tidak luput dari tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terdapat beberapa tantangan yaitu ketidakpastian geopolitik, kemudian volatilitas pasar global, fluktuasi nilai tukar, mitigasi risiko. Nah, pada tantangan yang pertama yaitu ketidakpastian geopolitik yang dimana memicu konflik global dan kebijakan tarif perdagangan yang memang hal tersebut
pastinya memicu volatilitas pasar dan juga menghambat investasi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia memiliki tantangan yang berat dari ketidakpastian geopolitik, di mana konflik global semakin banyak dan juga mempengaruhi pastinya pada kondisi dari pasar keuangan. Nah, kemudian selanjutnya terdapat fluktuasi nilai tukar yang mana ketergantungan pada pembelian valuta asing membuat rupiah rentan terhadap pergerakan pasar global. Kemudian, perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral besar dapat menyebabkan aliran modal yang signifikan, di mana mitigasi juga